Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wendy Fernandes. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas secara bersama-sama mengenai sebuah konflik yang sedang hangat dibicarakan oleh banyak orang. Pada setiap jamnya ada saja berita yang diangkat oleh orang-orang yang sekiranya berada di wilayah konflik. Dan setiap jamnya pers selalu memberitakan kepada kita tentang kemajuan dan perkembangan bagaimana konflik yang terjadi di antara negara Rusia dengan negara Ukraina. Jika menelisik kepada sejarah bagaimana perkembangan hubungan di antara kedua negara ini adalah pada tahun 1990-an kedua negara ini tergabung ke dalam sebuah negara besar dan utuh yang diberi nama negara Uni Soviet. Tetapi tidak berselang lama, 1 tahun setelahnya, pada tanggal 26 Desember 1991 negara Uni Soviet ini resmi dinyatakan runtuh. Dikarenakan beberapa jejak pendapat yang tidak menemui kata sepakat serta adanya keinginan untuk terlepas dari negara Uni Soviet dikarenakan tidak sesuai satu pemikiran tentang menjalankan sebuah sistem pemerintahan. Dan terkhusus untuk Ukraina pada tahun 1991 pada tanggal 24 Agustus dinyatakan bahwasannya negara Ukraina tidak lagi menyatakan kedaulatannya terhadap Uni Soviet. Hal ini disampaikan lewat Dewan Agung Ukraina yang menyatakan sikap bahwasannya negara Ukraina tidak mengakui kedaulatan yang telah diberikan selama ini kepada negara Ukraina dari Uni Soviet dan mereka berhak untuk membangun negara mereka sendiri dan menjalankan sistem pemerintahan secara mandiri. Terlebih lagi bagaimana sih perkembangan konflik yang terjadi sejak konflik terakhir pada tahun 2008 dan terakhir pada tahun 2014. Sejarah mencatat bahwasannya bagaimana perkembangan ini berdampak secara luas, berdampak bagaimana sistem pola pemerintahan yang saat ini berakhir dengan kekacauan akibat dari invasi yang dilakukan oleh Rusia. Terhitung sejak tanggal 23 Agustus pada tahun 2020, Presiden Rusia Vladimir Putin menyatakan perang kepada Ukraina akibat dari Ukraina yang tidak mengindahkan permintaan dari Rusia untuk tidak bergabung ke NATO. Menurut salah satu pakar kemiliteran dari Indonesia yang bernama yaitu Koni Rahadiddin Bakhri menyatakan sikap bahwasanya ada beberapa alasan kenapa Rusia melakukan invasi kepada Rusia. Yang pertama itu dinyatakan lewat sikap NATO ingin menggayat Ukraina dengan alasan dukungan dari pemerintahan serta dukungan dari beberapa elemen masyarakat untuk bergabung ke NATO untuk mengamankan wilayahnya dari pengaruh Rusia. Yang kedua yaitu keinginan dari Presiden Ukraina Zelensky untuk bergabung ke NATO agar segera mendapatkan keamanan yang telah sekiranya bisa dijamin oleh NATO untuk membantu mereka melawan invasi yang dilakukan oleh Rusia. Invasi yang dilakukan oleh Rusia secara besar-besaran terhitung sejak bulan November tahun 2021 serta Rusia juga telah melakukan latihan secara besar-besaran agar sekiranya bisa melakukan invasi ke negara Ukraina. Tetapi invasi yang mereka lakukan hanya berpusat kepada beberapa fasilitas pemerintahan serta pembangkit tenaga listrik dengan tujuan agar sistem pemerintahan tidak berjalan. Tetapi walaupun demikian, adanya pendapat yang mengatakan bahwasanya Rusia selaku penginvasi terhadap Ukraina memberikan bantuan setiap harinya sekitar 100 ton bantuan bahan pokok kepada masyarakat Ukraina yang terkena invasi akibat dari konflik antara Rusia dengan Ukraina. Tetapi dalam beberapa jejak pendapat seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya yaitu pada tahun 2008 dikatakan itu sebagai salah satu penyebab terjadinya konflik antara Rusia dengan Ukraina. Di mana pada tahun 2008 tersebut, akibat dari terpecahnya Uni Soviet, NATO mengajak Latvia dan Lithuania agar bergabung ke NATO. Tetapi pada pelaksanaannya yang diundang adalah Ukraina bersama dengan Georgia. Hal inilah kemudian membuat Presiden Rusia Vladimir Putin menjadi marah dan menekankan sikap agar kedua negara tersebut, agar negara Ukraina secara khususnya agar tidak bergabung ke NATO karena khawatirkan kembali atas sistem pertahanan. Pada tahun 2008 itu adalah menjadi salah satu tolak menjadi ukuran bagi negara Rusia untuk meninjau kembali sikapnya untuk menegaskan beberapa sikap politik kepada Ukraina.
Dan pernyataan sikap yang kedua yaitu pada tahun 2014, Ukraina yang dimana memanas pada tahun 2014 akibat dari supremasi Rusia. Hal ini disebabkan karena adanya ketidaksesuaian dalam penyampaian segala bentuk pendapat terhadap pemerintahan yang dinilai pro terhadap Rusia, sehingga presidennya yang kala itu pro terhadap Rusia berhasil dilengsarkan. Dengan begitu, satu langkah kemajuan buat Ukraina agar bisa bergabung ke NATO dan Uni Eropa yang kemudian kembali mendapatkan kecaman dari Presiden Putin. Hal ini menjelaskan bagaimana situasi dari setiap tahunnya. Dalam setiap tahunnya tentu terjadinya adanya ketidaksamaan persepsi di antara kedua pemimpin tersebut. Terlebih lagi pada zaman sekarang, di mana invasi yang dilakukan oleh Rusia kepada Ukraina tersebut berdampak sangat luas, hingga dalam beberapa bidang pun juga ikut terlibat, seperti dalam bidang olahraga terlibat untuk tidak menyatakan sikap agar penghentian perang di antara kedua negara tersebut, dikarenakan olahraga adalah sebagai salah satu sarana pemersatu di antara semua kalangan di antara kalangan umat manusia. Untuk sesi tambahan sebagai informasi sejauh mana perkembangan invasi yang dilakukan Rusia terhadap Ukraina. Yang pertama yaitu dari setelah Ukraina bergabung ke NATO, Ukraina mengharapkan adanya larangan terbang yang diterapkan oleh NATO terhadap pesawat Rusia agar tidak lagi berterbang di dalam wilayah zona Ukraina. Tetapi NATO menyanggahnya dan menyimpulkan pendapat bahwasanya perang yang lebih besar dan berdampak jauh ke wilayah Eropa lainnya. Terlebih lagi sejak invasi yang dilakukan oleh Rusia terhadap wilayah Ukraina di beberapa kota-kota besar seperti Kiev, hampir 1 juta orang penduduknya mengungsi dan keluar dari kota tersebut. Dan di beberapa tempat diberlakukan gencatan senjata agar para warganya bisa keluar dari wilayah tersebut, sehingga tidak menimbulkan korban jiwa yang lebih banyak nantinya dari pihak sipil. PBB selaku salah satu badan mediasi terbesar, berdasarkan sidang yang dilakukan oleh PBB, 141 menyatakan agar Rusia sekiranya menghentikan invasinya terhadap Ukraina, tetapi Rusia malah berpikiran terbalik dan tetap ingin melanjutkan invasi yang telah mereka lakukan sebelumnya sesuai dengan perintah Putin. Hal ini dikarenakan karena Ukraina yang masih bersikukuh terhadap pegangannya yang mereka telah tetapkan berdasarkan pernyataan dari Presiden Zelensky yang menyatakan bahwasannya Rusia tidak akan pernah menaklukkan tanah Ukraina karena mereka itu lemah. Karena itu adalah kutipan dari pidato yang disampaikan oleh Zelensky untuk meyakinkan agar warganya tersebut untuk sekiranya bisa membantu melawan invasi yang dilakukan oleh Ukraina. Seperti statement yang disampaikan oleh Zelensky dalam baru-baru ini adalah sekitar 16.000 orang relawan ini secara sukarela untuk membantu melawan Rusia. Dan setelah beberapa saat, Rusia juga mengklaim melalui Presiden Putin bahwasannya 16.000 orang relawan dari Timur Tengah siap membantu untuk membantu invasi yang dilakukan oleh tentara terhadap wilayah-wilayah yang berada di wilayah perbatasan dan terus masuk ke wilayah peribukotaan. Hal inilah yang menandakan bahwasannya invasi yang dilakukan oleh Rusia ini berdampak sangat besar dalam berbagai bidang. Hampir pada seluruh bidang di wilayah yang terjadinya peperangan itu mati total. Tidak ada kegiatan aktivitas manusianya selain dari pergerakan para tentara. Terlebih lagi, pasukan itu berasal dari Rusia Muslim Chechnya. Mereka juga ikut serta dalam invasi ini dikarenakan berdasarkan statement yang disampaikan oleh pemimpin mereka mendengar kabar bahwasanya di beberapa wilayah tersebut terjadinya penghinaan terhadap kaum wanita dan anak-anak, terjadinya kekerasan seksual, terjadinya penyelewengan terhadap kebijakan yang dari para pemimpin terhadap para warganya, sehingga dalam norma agama itu tidak dibenarkan. Makanya wajar saja jika pemimpin Chechnya mengirimkan pasukannya untuk ikut serta membantu invasi yang dilakukan oleh Ukraina. Setelah Ukraina bergabung ke dalam wilayah keanggotaan NATO, negara-negara sekutu yang berada dalam cakupan keanggotaan NATO terus mengirimkan bala bantuannya ke wilayah Ukraina agar dapat meredakan pergempuran yang dilakukan yang berasal dari tentara Rusia. Terlihat jelas bagaimana perkembangan invasi yang dilakukan Rusia terhadap Ukraina. Di beberapa wilayah kota besar saja sudah berhasil dikuasai, termasuk peran LTN terbesar di wilayah Eropa.
sudah berhasil dikuasai dan diduduki oleh tentara Rusia. Setidaknya saja pernah terjadi 2 kali mediasi untuk gencatan senjata yang dilakukan di Belarusia dan Turki. Tetapi di keduanya tersebut tidak menemukan kata sepakat antara kedua belah pihak, dikarenakan ego masing-masing dari para pemimpin yang masih memikirkan bagaimana caranya untuk mempertahankan wilayah masing-masing. Wilayah Rusia yang ingin mempertahankan Ukraina agar tidak dibangunnya pangkalan NATO di wilayah perbatasan, sedangkan Rusia yang menginginkan kedaulatan penuh agar tidak dicampuri lagi berdasarkan perjanjian yang disepakati pada tahun 1997. Itu adalah sebuah kesepakatan yang sudah lama terjadi, tetapi tidak tahu bagaimana kabarnya tentang sekarang. Untuk pada pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai penyataan sikap bangsa Indonesia terhadap konflik antara negara Rusia dengan negara Ukraina. Kementerian Luar Negeri menyampaikan sikap negara Indonesia hanya akan bertindak jika itu diperlukan dan berdasarkan konsep bebas dan aktif. Selebihnya, negara Indonesia terlebih dahulu akan lebih menyelamatkan posisi WNI, warga negara Indonesia yang berada di Ukraina. Kementerian juga menyebutkan bahwasannya agar kedua negara tersebut mematuhi peraturan internasional agar tidak menimbulkan korban lebih jauh lagi. Jika melihat daripada sejarah, bagaimana kedua negara tersebut sangat membantu peran negara Indonesia ketika merintis, ketika mencoba mengambil perhatian dari dunia untuk menunjukkan sikap berpolitiknya negara Indonesia, yaitu pada tahun 1950 pada bulan September, bagaimana negara Uni Soviet menyarankan agar negara Indonesia ini menjadi keanggotaan dari sidang PBB, sedangkan Ukraina berperan pada tahun 1946, yang dimana mereka menyuruhkan pendapat bahwasannya agar pemerintahan Belanda menghentikan agresi militernya di wilayah Indonesia. Seperti inilah gambaran ketika Ukraina keluar dari Uni Soviet dan menyatakan tidak lagi berdaulat dan secara bebas berdaulat untuk negaranya sendiri dengan berdasarkan pemerintahan dan ketetapan yang telah ditetapkan, sehingga negara Rusia tidak mempunyai wewenang untuk ikut mencampuri dalam urusan tersebut. Kembali lagi kepada wilayah Indonesia, kembali lagi kepada pembahasan negara Indonesia, bagaimana sikap yang sebenarnya ditunjukkan oleh warga negara Indonesia di dalam struktur, di dalam pemerintahan yang disampaikan lewat Kementerian Luar Negeri berdasarkan bebas dan aktif. Tetapi apakah itu yang dituruti oleh masyarakat Indonesia? Tentu saja tidak. Terjadi berbagai banyak pro dan kontra antara memihak dan tidak memihak. Bagaimana cara Rusia ketika menginvasi negara Ukraina, dan ketika negara Ukraina mencoba bertahan menghadapi invasi yang dilakukan oleh negara Rusia. Hampir setiap saatnya warga negara Indonesia dalam berbagi video atau jejaring media sosial lainnya, hampir setiap saat itu selalu membagikan bagaimana keadaan sosialnya, bermasyarakatnya, dan lingkungannya dari keadaan sekitar dan di wilayah yang sedang berkonflik. Contohnya saja, ada beberapa viral dari beberapa video dari jejaring dunia maya yang dapat kita simpulkan bahwasannya tidak selamanya tentang invasi yang dilakukan oleh Rusia itu selalu membawa kehancuran. Ada juga yang membawa kebahagiaan. Contohnya saja itu pembagian sembako pada setiap ada waktunya dengan takaran 100 ton untuk masyarakat agar bisa mencari dan makan untuk kehidupan kesehariannya, dikarenakan beberapa fasilitas umum tentu sudah hancur akibat dari serangan dan invasi yang dilakukan oleh pemerintahan Ukraina yang melewati tentaranya. Bahkan Presiden Putin pun memuji bagaimana pergerakan tentaranya itu yang sangat sigap dan cepat, agar sekiranya bisa melumpuhkan dengan sigap, cepat, tepat, dan tidak melukai warga sipil. Pada pembahasan yang lainnya, negara Ukraina terkenal dengan gandumnya yang mengekspor ke wilayah Indonesia sekitar 23% dari kebutuhan gandum yang berada di Indonesia. Itu adalah sebuah angka yang sangat besar ketika sebuah negara membutuhkan pasokan impor dari luar. Tentu apabila terjadinya serangan invasi tersebut secara berlanjut, maka akan dipastikan akan terjadinya kerusuhan di antara nantinya apabila terjadi suatu masalah, apabila invasi yang dilakukan oleh tentara Rusia tersebut melanggar HAM. Sedangkan pada pihak Rusia,
Indonesia setidaknya membutuhkan 15% dari total seluruh kebutuhan yang dibutuhkan oleh negara Indonesia, baik itu berupa pupuk, baja, dan besi. Sejak dahulu kala, sejak zaman Presiden Soekarno, Indonesia bisa dikatakan sudah dekat dengan pemerintahan Rusia. Hal ini terbukti dari beberapa dokumen sejarah, fakta sejarah, foto yang dapat dijadikan bukti sejarah bagaimana perkembangan hubungan bilateral antara Rusia dengan Ukraina. Jadi dapat disimpulkan bahwasannya sikap bangsa Indonesia terhadap konflik tersebut adalah bebas dan aktif tanpa mencampuri urusan orang lain, tanpa mencampuri urusan pemerintahan orang lain. Ketika dibutuhkan, maka siap untuk hadir. Sekian yang dapat saya sampaikan, terlebih dan terkurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.